Yang selanjutnya adalah topik tradisi dan budaya lokal ya. Lagi-lagi karena Indonesia itu sifatnya khas ya, kita banyak budaya lokal, kita banyak tradisi ya, sehingga itu juga bisa menjadi topik yang menarik ya dalam penulisan sebuah cerpen. Misalnya cerpen Si Pitung yang ditulis oleh Aman Cek ya. Jadi Si Pitung ditulis cerpen Si Pitung ditulis Aman Cek itu adalah salah satu contoh dari novel tradisi dan budaya lokal. Kemudian yang selanjutnya adalah kisah inspiratif. Jadi tema ataupun topik kisah inspiratif ya, itu juga ya kan ya itu tadi ya, namanya kisah inspiratif setiap generasi pasti ada ya. Termasuk ya dalam cerpen yang hidup dari waktu ke waktu antar generasi juga pasti ada ya kisah-kisah inspiratif. Misalnya adalah novel pertarungan hidup ya, novel pertarungan hidup dari Iwan Simatupang gitu. Jadi itu contoh, bukan novel, cerpen ya, contoh cerpen yang bertopikkan kisah inspiratif. Itu contohnya pertarungan hidup dari Iwan Simatupang. Dan terakhir adalah tema ataupun topik cerita pendek yang mengkritik terhadap modernisasi ya. Jadi ya sekarang ya modernisasi kan di satu sisi sangat diterima, diagung-agungkan ya oleh masyarakat Indonesia gitu. Tapi di sisi lain juga banyak mendapat kritikan. Nah itulah mereka yang banyak mengkritik modernisasi itu menuliskannya dalam bentuk cerpen yang mengambil topik kritik terhadap modernisasi. Misalnya cerpen Rumah Sederhana dari Terelie ya. Jadi cerpen Rumah Sederhana dari Terelie itu mengambil topik kritik terhadap modernisasi. Jadi itu kayak banyak topik ya di dalam yang bisa ditulis dalam cerpen, dan itu sangat banyak ya yang bahkan ditulis oleh penulis-penulis terkenal ya. Jadi ya, tapi setidaknya yang saya sebutkan tadi itu adalah topik-topik yang memang cukup mendominasi ya cerpen-cerpen yang ada di Indonesia saat ini gitu. Nah, kemudian mungkin tadi itu kayaknya jadi sudah panjang lebar ya saya bahas mengenai cerpen. Yang mungkin ada teman-teman yang mungkin selama ini jarang baca cerpen, tapi lebih